Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Nanti kita sambut dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu?" Ayat yang ke-21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Lukas pasal yang ke-12 ini secara khusus dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan terhadap seorang yang kaya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dari teks ini sudah jelas bahwa orang yang Tuhan Yesus jadikan dalam perumpamaan ini memang dia adalah orang yang kaya. Artinya bahwa dia memiliki harta yang berlimpah-limpah, dia memiliki tanah yang berlimpah-limpah, dan hasilnya juga yang begitu berlimpah-limpah. Tetapi yang anehnya Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks firman Tuhan yang kita baca ini, justru orang yang kaya ini Tuhan berkata dia adalah orang yang bodoh, orang kaya yang bodoh. Kalau kita melihat di dalam dunia ini, bahwa orang kaya itu adalah bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang cerdas, orang yang pintar, sehingga dia bisa memiliki harta yang berlimpah-limpah. Artinya dia bisa mengelola apa yang dia miliki sehingga memiliki hasil yang begitu berlimpah, bahkan hasil ini memuaskan pribadinya sendiri. Tetapi kenapa di dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan justru berkata kepada orang kaya ini adalah dia orang yang bodoh. Apa yang terjadi di dalam diri orang ini? Apa yang dilihat Tuhan Yesus dari orang yang kaya ini? Kalau kita memandang dari sisi dunia, bahwa orang kaya ini adalah bukan, kalau dikatakan bodoh di dalam dunia pasti dia marah. Karena dia adalah orang yang kaya, seharusnya dia orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang tidak gampang diomongi oleh apapun terhadap dirinya. Perlu hati-hati kita ngomong sama dia. Tetapi di dalam teks ini justru Tuhan Yesus jelas berkata bahwa dia adalah orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini dari pernyataan Tuhan Yesus terhadap orang kaya yang bodoh ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama adalah di sini kita melihat kenapa Tuhan menegur orang kaya ini. Yesus menegur orang kaya ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya dia memiliki pembaharuan pemikiran, pemahaman terhadap apa yang dia miliki, bahwa kekayaan, harta, dan segala macam itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesuatu yang tidak harus dipertahankan, sesuatu hal yang tidak harus dibanggakan, sehingga harta itu bukan segalanya yang harus kita kumpulkan di dalam hidup kita, walaupun kita mengumpulkannya, tetapi bukan sesuatu hal yang harus kita pertahankan di dalam hidup kita semasa kita berada di dunia ini. Secara jasmani memang dia hidup terjamin, karena kenapa? Dia punya harta yang melimpah. Tetapi di kesempatan lain Tuhan berkata, menimbun harta di dunia ini adalah sia-sia. Di dalam Matius pasal 6 ayat ke-19. Artinya harta yang banyak Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan justru membuat hati kita tenang. Kemana-mana kita was, kita pergi keluar, kita hati-hati, jangan-jangan ada perampok, takut ada pencuri. Ini adalah kebodohan yang sangat fatal yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Karena harta bukanlah segalanya. Di ayat ke-19 dikatakan, jiwaku padamu banyak, jiwaku padamu banyak tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Artinya bahwa ada sesuatu yang salah yang dipahami oleh orang kaya ini. Setelah dia mendapatkan harta yang begitu banyak, justru ada ending yang sangat-sangat tidak disenangi oleh Tuhan, di mana dia berkata, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Artinya dari kekayaan yang dimiliki oleh orang
ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan justru semakin dia dekat dengan Tuhan, bukan justru semakin dia bersyukur kepada Tuhan, justru dia hidup dengan kemewahannya sendiri. Justru dia hidup hanya menikmati keadaannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah sesuatu yang bodoh yang Tuhan Yesus tegur terhadap orang kaya ini. Seharusnya dalam kekayaannya Bapak Ibu Saudara, dia bisa berbagi, dia bisa peduli dengan orang lain, tidak hanya untuk hidup dirinya sendiri. Makanya Tuhan berkata bahwa harta bukanlah segalanya. Lukas pasal 20 ayat yang pasal 12 ayat yang ke-20, Tuhan berkata, tetapi firmanlah Allah kepada hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Jadi ayat yang ke-20 ini Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan dia. Kekayaan yang kau simpan itu yang berlimpah-limpah itu jika malam ini juga Tuhan mengambil nyawamu, untuk apa semuanya itu sama kamu? Untuk apa yang kamu lakukan selama ini begitu capek kamu mengerjakannya, justru pada akhirnya kamu tidak menikmatinya. Kamu hanya menikmati dengan kesendirian. Justru kamu tidak bermanfaat bagi orang lain. Untuk apa semuanya ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam hal ini tidak Tuhan menegur kita supaya tidak memiliki harta banyak, tidak. Kita memiliki harta banyak, tetapi jangan sampai harta yang kita miliki itu kita tidak bisa lagi melihat Tuhan, kita tidak bisa lagi melihat orang lain, melihat keadaan orang lain. Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita hanya menikmati untuk diri kita sendiri, sehingga orang yang ada di sekitar kita pun kita tidak bisa berbagi dengan mereka. Nah, ini yang salah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan berkata harta itu bukan segalanya. Untuk apa semuanya itu sia-sia? Mari kita belajar dari perumpamaan yang sudah Tuhan berikan ini bagi kita pada malam hari ini. Bersyukur jika kalau kita punya banyak harta, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan sampai harta yang kita miliki menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, orang kaya itu miskin di hadapan Allah. Hidupnya hanya fokus pada hartanya sendiri, pada dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan akan akhir hidupnya mau kemana. Harta di dunia tidak bisa membawa kita, membawa dia ke surga. Bahkan orang lain tidak pernah merasakan berkat dari kekayaannya, kecuali Bapak Ibu Saudara, orang bisa menikmati berkat yang kita miliki, harta yang banyak yang kita miliki setelah kita mati. Mungkin orang menikmatinya. Tetapi diri kita sendiri, inilah yang salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat orang ini, orang kaya ini, di dalam kacamatanya Tuhan, dia ini miskin di hadapan Tuhan. Walaupun dia kaya di dalam dunia, tetapi dia miskin, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya ketika dia dilihat oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Ternyata kekayaan yang kita miliki tidak membuat mata Tuhan memandang kita orang terhebat, tidak membuat mata Tuhan memandang kita ternilai dengan kekayaan yang kita miliki. Karena kenapa? Karena itu semua daripada Tuhan. Itu semua miliknya Tuhan. Itu semua bisa kita dapatkan karena ada pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki, kalau kita merasa sok-sokan dengan apa yang kita punya, kalau kita merasa hidup sendiri untuk apa yang kita punya, maka itulah nilainya miskin di hadapan Tuhan. Ia miskin di hadapan Allah karena hidupnya tidak berguna bagi orang lain. Kaya di hadapan Allah, ia merasa cukup dan bisa berbagi bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semasa kita berada di dalam dunia ini, mari kita mengoreksi diri kita. Semasa kita diberikan kesempatan berkat banyak oleh Tuhan, mari kita mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita di mata Tuhan? Apakah kita memiliki nilai di mata Tuhan? Atau justru kita ini miskin secara rohani di mata Tuhan? Memang kita kaya secara jasmani, tetapi kita miskin secara rohani di mata Tuhan. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa harta tidak membawa kita dekat atau membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga? Itu harta itu hanya tambahan Tuhan berikan bagi kita.
Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola harta yang Tuhan berikan itu. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita semakin berbagi bagi orang lain? Ini yang paling penting yang Tuhan mau. Hidup kita berdampak selagi ada berkat yang berlebihan daripada orang lain yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, aplikasi bagi kita malam hari ini yang pertama, berkat jasmani jangan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, berkat jasmani yang berlebihan yang kita miliki jangan sampai menghalangi saya dan Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan. Banyak hal ini kita alami dalam hidup kita dan banyak kita temukan. Apalagi kita ibadah secara online, jangan sampai hal-hal yang jasmani yang kita miliki mengganggu konsentrasi kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, berkat jasmani sarana yang Tuhan berikan agar kita semakin bersyukur kepada Dia. Jangan sampai dengan harta yang melimpah kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika harta semuanya tidak menjadi jawaban dalam hidup kita, baru kita datang kepada Tuhan. Jadi lewat setiap harta, Bapak Ibu Saudara yang kita miliki saat sekarang ini, jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, berkat jasmani seharusnya kita berbagi bagi orang lain. Jadi kita mau berbagi artinya bahwa bukan karena keterpaksaan, saudara. Bukan karena berlebihan juga, saudara. Tetapi karena ini adalah tanggung jawab kita, karena ini adalah bagian hidup kita yang mau kita berikan kepada orang lain. Kita sudah menerima berkat yang baik daripada Tuhan, baik berkat kesehatan maupun berkat jasmani. Sekarang kita mau berbagi atau tidak kembali kepada kita. Atau justru kita merasa rugi kalau kita berbagi kembali juga kepada kita. Karena kenapa? Itu adalah harta kita sendiri yang Tuhan berikan. Sekarang bagaimana kita mengelola harta itu? Ingat, Tuhan berkata bahwa harta yang kita miliki adalah hanya titipan, hanya alat yang Tuhan berikan bagi kita. Sekarang bagaimana kita mau mengelola titipan ini? Tergantung kepada kita semua. Kalau mengelola titipan ini untuk semakin kita dekat dengan Tuhan, kita mau berbagi dengan orang lain, maka itu yang sangat-sangat Tuhan senang dengan kita. Tetapi kalau kita mengelola harta yang kita miliki untuk diri kita sendiri, justru kita juga semakin jauh daripada Tuhan. Inilah yang miskin, bahkan yang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Malam hari ini mari kita mengoreksi diri kita. Setiap kita yang memiliki kekayaan baik secara jasmani dan rohani, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kita semakin mau berbagi dengan orang lain? Ataupun justru kita mau berbagi karena kelebihan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang menjawab dalam hati Bapak Ibu, ingat, berkat yang kita miliki hanya titipan daripada Tuhan, hanya alat daripada Tuhan. Jangan sampai alat yang kita miliki ini membuat kita lupa diri, membuat kita tidak lagi berdekat dengan sumber berkat yang kita miliki ini. Seharusnya kalau berkat yang kita miliki, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami dengan apapun yang kami miliki di dalam hidup kami, baik kekayaan, baik jabatan maupun kesehatan yang kami miliki, harta yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya kami diingatkan, kiranya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sampai dengan harta yang kami miliki, dengan apapun yang kami miliki, semakin kami berjauh dengan Tuhan, semakin kami bersungut-sungut dengan harta yang kami miliki. Bahkan Tuhan merindukan supaya kami pun boleh berbakti dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Bapak yang doa kami, hanya dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa buat kita hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, supaya kita boleh menjadi pendua-pendua syafaat, dan kita juga terus berdoa buat perekonomian bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kami